teman-teman semua di sini ya. Ketemu lagi dengan channel saya ya, channel konsultan kesehatan. Jadi, di pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan ya, itu keluhan yang sering dirasakan ya untuk kebanyakan orang di tahun-tahun sekarang ini. Karena dimana negara kita ini udah mulai berkembang seperti itu ya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang gula darah ataupun diabetes yang sangat banyak diderita oleh masyarakat kita ya, Indonesia. Itu di sini saya akan menjelaskan gula darah. Gula darah di sini didefinisikan berlebihnya kadar diabetes ya. Di sini didefinisikan itu berlebihnya kadar gula di dalam darah sehingga menyebabkan mengganggu kerja dari organ tubuh kita, pankreas, untuk menghasilkan insulin. Seperti itu ya. Nah, dimana untuk gejala-gejalanya sendiri, gula darah ini itu yang pertama sering merasakan ngantuk ya, itu di bawah jam-jam 10 seperti itu ya. Lemas, lesu. Nah, itu bisa disebabkan oleh gula darah seperti itu ya. Gula darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu IDDM dan IPDDM. Kalau misalkan bahasa awam yang sering dipakai oleh masyarakat kita sendiri itu gula darah basah dan gula darah kering ya. Nah, kalau misalkan untuk gula darah basah itu yang sering dirasakan ya apabila dia sakit, itu tidak sakit luka ya, itu tidak mudah sembuh seperti itu ya. Dia membusuk. Nah, itu disebabkan oleh kekurangan zat insulin. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah gula darah IDDM atau gula darah kering ya. Nah, ini kebalikan dari gula darah basah itu tadi, seperti itu ya. Nah, jadi di sini fungsi pankreas itu sudah terlalu banyak menghasilkan insulin. Nah, itu yang digerogoti adalah organ dalamnya, seperti itu. Biasanya orangnya akan kurus kering ya. Nah, jadi untuk kedua jenis gula darah ini tadi kan berbeda. Nah, jadi di sini saya akan memberikan resep ya untuk pengobatan alami di bagian gula darah ataupun diabetes. Nah, kalau misalkan untuk yang alaminya ini untuk pengkonsumsian itu kita bisa konsumsinya yang namanya brotowali ya, dicampur dengan akar pepaya, itu bisa dikonsumsi. Nah, jadi cara pengkonsumsinya ini sendiri itu diambil brotowali itu sekitar 15 cm ya. Itu diambil juga akar pepayanya sekitar 15 cm, itu direbus di dalam air yang sekitar 3 gelas itu sampai mendidih, didinginkan kemudian dikonsumsi. Itu bisa untuk menurunkan kadar gula dan memperbaiki fungsi pankreas ya. Nah, untuk yang kedua, apabila gula darah ini tinggi ya, naik dan juga sangat terasa di tubuh kita, itu untuk penurunan secara konstan ataupun instan, itu untuk yang alami bisa menggunakan pepaya muda seperti itu ya. Pepaya muda yang masih mentah ya, itu dibuka kemudian diparut, diambil airnya langsung dikonsumsi. Itu bisa menurunkan secara jangka panjang. Nah, untuk pengobatan ya yang alami ini harus digunakan ataupun dikonsumsi secara rutin. Agar kenapa? Agar penurunannya itu benar-benar sembuh, bukan hanya sekedar mengatasi rasa sakit ataupun menghilangkan efek dari gula darah itu. Kalau misalkan seperti obat-obat generik ya yang sering digunakan ataupun dikonsumsi, itu malah memperparah fungsi dari pankreas itu tadi, merusak fungsinya ya. Itu nggak bakalan sembuh, malahan kita akan semakin parah karena fungsi dari pankreas tadi bukannya diperbaiki, malah dibantu untuk menghasilkan insulin. Sedangkan yang harus kita perbaiki adalah fungsi dari pankreas itu ya, untuk memperbaiki insulin di dalam tubuh kita. Oke, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih ya. Apabila ada keluhan ataupun pertanyaan untuk teman-teman semua, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jelaskan dan juga akan saya kasih resep-resepnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.